Di balik gemerlap kasino dan lampu-lampu neon Phnom Penh, tersembunyi sebuah dunia yang tak pernah muncul di peta wisata. Dunia di mana ribuan anak muda Indonesia terseret dalam jeratan judi online, perdagangan manusia, hingga perbudakan modern. Ini adalah kisah tentang Kamboja, negara kecil di Asia Tenggara yang kini jadi pusat kejahatan digital terbesar di kawasan. Di Indonesia, istilah admin judol, atau yang lebih dikenal sebagai admin judi online, mungkin selama ini hanya dianggap sebagai sebuah lelucon yang ramai dibicarakan di media sosial. Ungkapan tersebut kerap kali digunakan dalam candaan, meme, atau unggahan satir di berbagai platform digital. Namun, kenyataan yang terjadi di luar negeri, tepatnya di Kamboja, jauh dari sekadar lelucon. Di sana, istilah ini berubah menjadi sebuah kenyataan yang begitu nyata sekaligus menyeramkan. Banyak anak muda asal Indonesia menerima tawaran pekerjaan yang terdengar sangat menggiurkan. Mereka dijanjikan kesempatan untuk kerja di luar negeri dengan gaji besar, tinggal di apartemen mewah, dan mendapatkan berbagai fasilitas menarik. Iming-iming itu begitu meyakinkan, seolah menjadi jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, kenyataan yang mereka hadapi sungguh berbeda dari harapan. Sesampainya di Kamboja, mereka justru dibawa ke kawasan-kawasan terpencil yang jauh dari keramaian, dikelilingi pagar tinggi, dan dijaga ketat. Di tempat itu, mereka bekerja di bawah pengawasan yang sangat ketat, tanpa memiliki kebebasan untuk keluar, dan dipaksa menjalankan operasi judi online ilegal yang menargetkan warga negara mereka sendiri di Indonesia. Para pekerja ini diharuskan memproses berbagai transaksi deposit dari para pemain, memancing korban-korban baru untuk bergabung, hingga melakukan beragam bentuk penipuan melalui media sosial dan aplikasi chat. Pekerjaan yang dilakukan tidak hanya melibatkan aktivitas ilegal, tetapi juga penuh dengan ancaman. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan fisik, berbagai bentuk intimidasi, hingga ancaman yang membuat hidup terasa tertekan. Lebih parahnya lagi, banyak yang disekap di dalam ruangan sempit, dengan dokumen identitas yang ditahan oleh pihak sindikat, serta akses komunikasi yang dibatasi. Mereka dipaksa untuk memenuhi target harian yang telah ditentukan, dan jika gagal, mereka harus siap menerima hukuman. Salah satu kasus yang sempat viral belakangan ini memperlihatkan dengan jelas betapa para pekerja ini diperlakukan layaknya budak modern. Ada di antara mereka yang akhirnya berhasil diselamatkan setelah berusaha melarikan diri dan kemudian menceritakan kisah pilu yang dialami. Mereka mengungkapkan bagaimana mereka dipaksa bekerja lebih dari 16 jam dalam sehari, tidur di ruangan sempit yang jauh dari kata layak, serta harus terlibat langsung dalam jaringan sindikat penipuan daring. Bagi yang gagal memenuhi target atau berusaha kabur, nasibnya lebih tragis. Ada yang dijual ke sindikat lain untuk dipaksa bekerja di tempat yang sama atau bahkan lebih buruk. Tidak sedikit pula yang menghilang tanpa jejak, tanpa kabar, dan tanpa diketahui keberadaannya hingga saat ini. Kamboja, khususnya wilayah Sihanoukville dan ibu kota Phnom Penh, kini telah berubah wajah secara drastis. Kota-kota yang dulunya dikenal sebagai kawasan wisata dengan pantai dan budaya khas Asia Tenggara itu, perlahan-lahan menjelma menjadi pusat perjudian dan sarang kejahatan digital. Fenomena ini mulai berkembang pesat setelah pemerintah Tiongkok secara resmi melarang segala bentuk aktivitas judi online di negaranya. Larangan tersebut memaksa para bandar besar untuk memindahkan operasi mereka ke tempat lain, dan Kamboja, dengan hukum yang cenderung longgar serta aparat penegak hukum yang bisa dibeli, menjadi pilihan ideal. Di kota-kota tersebut, kasino tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat bermain judi biasa. Fungsinya telah berkembang jauh lebih gelap. Kasino kini menjadi markas utama berbagai bentuk kejahatan dunia maya yang terorganisir. Aktivitas yang berlangsung di dalamnya meliputi praktik phishing atau pencurian data digital, scamming atau penipuan daring berskala besar, hingga perdagangan manusia yang melibatkan warga dari berbagai negara. Banyak gedung tinggi dan bangunan megah yang tampak mentereng dari luar, ternyata merupakan penjara tersembunyi yang berisi ratusan orang. Mereka berasal dari berbagai penjuru Asia dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online. Di balik gemerlap lampu-lampu neon yang menyala terang sepanjang malam, kota-kota ini menyembunyikan realitas yang jauh lebih kelam. Di sana, terdapat apa yang disebut sebagai ghost towers,
atau menara hantu. Gedung-gedung kosong yang sebenarnya penuh dengan aktivitas ilegal. Gedung-gedung itu dipenuhi para pekerja ilegal yang tak bisa keluar. Kamera pengawas tersebar di setiap sudut ruangan, memantau gerak-gerik mereka selama 24 jam tanpa henti. Tak hanya itu, penjaga bersenjata lengkap juga ditempatkan di berbagai titik strategis. Orang-orang yang masuk ke dalam kompleks semacam ini bisa saja menghilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh kegelapan yang menyelimuti bangunan tersebut. Yang membuat keadaan semakin mengerikan adalah kenyataan bahwa sindikat kejahatan ini memiliki jaringan luas yang tidak hanya mencakup pelaku lapangan, tetapi juga menjalar hingga ke pejabat lokal dan petugas imigrasi. Mereka memiliki pengaruh dan kuasa yang cukup untuk mengatur jalannya hukum dan menghindari proses hukum. Dalam sistem seperti ini, hampir segalanya bisa dibeli, dari dokumen resmi, perlindungan hukum, hingga hal yang paling ekstrem sekalipun, nyawa manusia. Fenomena yang terjadi di Kamboja saat ini telah berkembang jauh melampaui sekadar aktivitas judi online. Negara kecil di Asia Tenggara ini perlahan menjelma menjadi pasar gelap manusia digital, sebuah jaringan gelap yang memperdagangkan manusia bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai komoditas bernilai jual tinggi. Orang-orang yang gagal memenuhi target di perusahaan-perusahaan judi online tak lagi dianggap sebagai tenaga kerja. Nasib mereka akan diputuskan oleh sindikat-sindikat besar yang mengatur jaringan ini. Mereka akan dijual ke kelompok lain, dipindahkan ke tempat baru, atau bahkan dikirim ke luar negeri. Yang lebih mencengangkan, harga manusia di jaringan ini dihitung berdasarkan kemampuan masing-masing. Seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris misalnya, akan dihargai lebih mahal daripada yang hanya menguasai bahasa lokal. Sementara itu, mereka yang memiliki keahlian di bidang pemrograman atau coding dipatok dengan harga yang lebih tinggi lagi. Tak berhenti di situ, individu yang piawai dalam teknik social engineering atau kemampuan memanipulasi orang melalui komunikasi daring memiliki nilai jual yang sangat tinggi di mata sindikat. Proses transaksi antar sindikat ini dilakukan dengan cara yang sangat rapi dan tersembunyi. Komunikasi dilakukan melalui grup Telegram dan aplikasi pesan instan yang dilengkapi sistem enkripsi tingkat tinggi, demi menghindari deteksi aparat dan pihak luar. Dalam sistem ini, manusia bisa dibeli dan dipindah tangankan seperti barang dagangan. Mereka bisa dipindahkan ke perusahaan lain yang masih berada di Kamboja, atau bahkan dijual ke negara tetangga seperti Myanmar dan Laos. Negara-negara tersebut dikenal memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih buruk dan lebih longgar dibandingkan Kamboja. Di lokasi-lokasi baru ini, para korban dipaksa menjalankan berbagai aktivitas penipuan digital. Beberapa di antaranya harus membuat akun palsu di media sosial, melakukan pemerasan, hingga menjebak korban-korban baru di negara asal mereka, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Bagi mereka yang mencoba melawan atau berusaha melarikan diri, nasibnya jauh lebih tragis. Ada yang disiksa secara fisik, dikurung di ruangan sempit tanpa akses keluar. Bahkan beredar laporan mengenai praktik jual beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Salah satu kasus yang sempat viral dan menggemparkan publik terjadi ketika seorang pekerja asal Indonesia berhasil melarikan diri dari salah satu kompleks tersebut. Ia kemudian menceritakan pengalamannya yang memilukan tentang bagaimana nyawa manusia di Kamboja bisa diperjualbelikan dengan harga yang begitu murah. Ia menyebutkan bahwa harga seorang manusia di sana bisa disejajarkan dengan harga sebuah gadget terbaru yang sedang populer di pasaran. Dari awalnya hanya sebagai admin judol, fenomena ini berkembang menjadi praktik perdagangan manusia digital yang kejam. Kamboja kini menjadi wajah baru dari kejahatan transnasional yang secara diam-diam terus mengancam generasi muda di kawasan Asia. Di balik dunia maya yang tampak gemerlap dan penuh peluang, ternyata tersembunyi sisi tergelap yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Dan semua itu, tanpa banyak yang tahu, terus berlangsung secara diam-diam di balik layar.